Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania, NPM 101200039 kelas C3 Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester saya dalam mata kuliah perilaku organisasi. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai perilaku individu dalam sebuah organisasi. Perilaku individu merujuk pada tindakan atau reaksi individu terhadap situasi atau lingkungan tertentu. Dapat meliputi berbagai aspek seperti sikap, tindakan, perilaku verbal atau nonverbal, kebiasaan, dan keputusan yang diambil oleh individu. Perilaku individu juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti nilai-nilai, keyakinan, pengalaman masa lalu, motivasi, emosi, kepribadian, dan persepsi seseorang terhadap situasi atau lingkungan di sekitarnya. Dasar-dasar perilaku individu merujuk pada prinsip-prinsip dan teori-teori yang menjelaskan perilaku individu dalam konteks sosial, termasuk perilaku di dalam organisasi. Dasar-dasar perilaku individu meliputi berbagai faktor seperti kepribadian, emosi, persepsi, motivasi, komunikasi, belajar, dan pengambilan keputusan. Kemudian pengertian dari nilai. Nilai adalah keyakinan, prinsip, atau standar yang dianut oleh seseorang dalam kehidupan. Contoh dari nilai yang umum adalah seperti kejujuran, integritas, kerja keras, kreativitas, serta tanggung jawab. Kemudian pengertian dari sikap. Sikap adalah kecenderungan mental atau emosional seseorang terhadap suatu objek atau situasi. Contoh sikap yang umum adalah sikap terbuka, sikap toleransi, sikap percaya diri, dan sikap menghargai keragaman. Nilai dan sikap dapat mempengaruhi perilaku individu dalam berbagai situasi, termasuk saat di tempat kerja. Nilai dan sikap yang positif dapat meningkatkan motivasi, kinerja, serta kualitas kerja seseorang. Di sisi lain, nilai dan sikap yang negatif dapat menyebabkan konflik, ketidakpuasan, dan kinerja yang buruk. Kemudian pengertian dari kepribadian. Kepribadian itu adalah kumpulan karakteristik yang unik yang membedakan individu yang satu dengan yang lainnya. Kepribadian mencangkup berbagai faktor seperti sifat, nilai-nilai, motivasi, gaya berpikir, dan perilaku. Kepribadian juga berhubungan dengan bagaimana individu itu dapat berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian pengertian dari emosi. Emosi adalah reaksi psikologi seseorang terhadap peristiwa atau situasi tertentu. Emosi dapat berupa perasaan positif, seperti kebahagiaan dan kegembiraan, ataupun bisa juga perasaan negatif seperti sedih, marah, ataupun cemas. Kepribadian dan emosi dapat saling mempengaruhi. Kepribadian yang stabil dan positif dapat membantu individu mengatasi situasi yang menantang dan mengembangkan sikap yang positif terhadap kehidupan. Begitupun sebaliknya, emosi yang negatif dapat mempengaruhi kepribadian dan perilaku individu serta mengurangi kinerja serta motivasi. Kemudian ada persepsi. Pengertian persepsi adalah proses di mana individu itu dapat memilih, mengorganisir, dan memberikan arti pada informasi yang diterimanya. Persepsi dapat dipengaruhi juga oleh faktor seperti pengalaman sebelumnya, nilai-nilai, serta emosi. Kemudian ada pengertian dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses di mana individu itu memilih tindakan atau keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang tersedia dan tujuan yang ingin ia capai. Persepsi dan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi perilaku individu di tempat kerja. Individu yang memiliki persepsi yang akurat dan kemampuan pengambilan yang baik cenderung lebih efektif dalam bekerja dan mencapai tujuan organisasi. Tapi di sisi lain, individu yang memiliki persepsi yang salah dan kemampuan pengambilan keputusan yang buruk dapat menyebabkan kesalahan, konflik, serta kinerja yang menjadi buruk. Pengamatan saya pada orang pertama yaitu
Saya amati seorang dosen yang selalu tiba ke dalam kelas dengan tepat waktu. Selama pembelajaran berlangsung juga, dia selalu memberikan penjelasan yang sangat jelas dan mudah dipahami oleh para mahasiswa. Selain itu, dia juga selalu memotivasi mahasiswanya untuk bertanya dan aktif di dalam pembelajaran. Yang telah saya analisis dari perilakunya ialah ia menunjukkan disiplin dalam menjalankan tugasnya, kemudian memiliki kaitan dengan nilai-nilai profesionalisme serta tanggung jawab. Selain itu, dia juga menunjukkan kemampuan dalam memberikan penjelasan yang sangat jelas gitu. Kemudian mudah untuk dipahami, yang menunjukkan bahwa kemampuan komunikasinya yang sangat baik. Kemudian sikap yang mendorong partisipasi siswa dalam pembelajaran juga menunjukkan nilai-nilai kepedulian serta pemberdayaan. Pengamatan saya pada orang yang kedua yaitu yang saya amati, orang kedua ini ketika berada di tempat kerja, dia selalu terlihat tersenyum, kemudian ramah kepada rekan-rekan kerjanya. Meskipun terkadang dia merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Tanpa rasa lelah dan putus asa, dia selalu mencoba untuk bekerja sama dengan rekan kerjanya dan terbuka terhadap masukan serta kritik. Kemudian saya telah analisis dari perilaku individu yang kedua, yaitu mencerminkan nilai-nilai sosial yang kuat seperti adanya kerjasama, kebersamaan, serta kejujuran. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengontrol emosinya serta memiliki sikap yang positif dalam menghadapi situasi yang sulit. Oleh karena itu, perilaku seperti ini dapat mempengaruhi produktivitas serta kesejahteraan kerjanya di tempat kerja. Pengamatan saya pada orang ketiga ini sering terlambat datang ke kantor dan tidak menyelesaikan tugas-tugasnya secara tepat waktu. Kemudian saat dia ditanya alasannya kenapa selalu datang terlambat, dia selalu memberikan alasan yang tidak memuaskan serta terkesan menyepelekan pekerjaannya itu. Dia juga tidak antusias dan selalu bermalas-malasan dengan tugas-tugasnya dan tidak pernah ada inisiatif untuk membantu rekan kerjanya yang mengalami kesulitan. Kemudian saya berhasil menganalisis bahwa dari perilaku individu yang ketiga ini tuh dapat dikaitkan dengan nilai-nilai seperti tidak memiliki rasa tanggung jawab dan juga memiliki sikap disiplin yang rendah. Perilaku ini dapat disebabkan oleh emosi seperti kurangnya motivasi dalam dirinya atau juga karena tidak adanya rasa kepuasan dengan pekerjaan yang sedang dia jalankan. Pengamatan saya pada orang yang keempat, dia sering menunda-nunda pekerjaan atau tugasnya dan selalu terlihat malas saat mengerjakan sesuatu. Dia juga terlihat cenderung sering mengeluh dan merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Kemudian saya analisis dari perilaku individu pada orang keempat ini tuh, dia tuh mencerminkan kurangnya motivasi yang ada dalam dirinya dan juga sikap tidak bertanggung jawab. Orang keempat ini mungkin memiliki nilai-nilai yang kurang mendukung pada dirinya, seperti ketidakmampuannya serta kurangnya rasa tanggung jawab yang ada pada dirinya. Jika perilakunya terus berlanjut, hal itu dapat mempengaruhi produktivitas serta kesejahteraan kerjanya, serta dapat juga mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Pengamatan saya pada orang kelima ini tuh dia selalu memperhatikan kualitas pekerjaannya. Ia juga sering meninjau ulang pekerjaannya untuk memastikan kesalahan-kesalahan kecil yang dapat dihindari. Dia selalu memastikan bahwa semua detail tugasnya telah dipenuhi serta lengkap dalam pekerjaannya sehingga dia berpikir kalau pekerjaannya itu udah sempurna gitu. Kemudian yang saya analisis dari perilaku individu pada orang kelima ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai seperti kecermatannya dalam bekerja dan keinginannya untuk mencapai kualitas pekerjaan yang sempurna. Dia juga terlihat mempunyai kepribadian yang sangat teliti. Kemudian dari semua ini dapat saya simpulkan bahwa setiap orang memiliki perilaku individu yang berbeda dalam organisasi karena banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi perilaku individu seperti latar belakang dan pengalaman hidup. Adapun faktor psikologis seperti kepribadian seseorang, nilai, norma, serta keyakinan.
Kemudian dalam lingkungan kerja, karena adanya budaya organisasi dalam kerja, gaya kepemimpinan, hubungan antara rekan kerja dan struktur organisasi, itu semua juga dapat mempengaruhi perilaku individu, serta adanya tujuan dari individu itu sendiri, adanya ambisi karir, serta kebutuhan yang dapat berbeda dari setiap individu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan mengenai materi yang saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.